Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini mahasiswa sehat walafiat. Hari ini kita akan membicarakan atau membahas salah satu materi dalam komunikasi bisnis, adalah ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang lalu kita sudah memahami tentang kekayaan informasi dan salah satu topik yang penting adalah memahami kelompok. Perlu dipahami bahwa ada beberapa ciri dikatakan sebuah kelompok. Yang pertama adalah kelompok dalam melaksanakan tugas tentu saja di bawah arahan seorang pemimpin. Jadi sebuah kelompok tanpa adanya pemimpin itu bukan namanya kelompok. Yang kedua, kelompok berkomunikasi melalui apakah tatap muka atau melalui media online atau istilah sekarang Zoom. Tentu saja terjadi interaksi yang berlangsung jika komunikasi melibatkan pembicara dan pendengar. Yang ketiga, kelompok harus terikat dalam segala aktivitas, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi bukan kelompok kalau tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan. Selanjutnya, kelompok harus mempunyai identitas bersama yang ditunjukkan oleh cita-cita, apa yang ingin dicapai, sehingga kelompok itu perlu dibentuk. Selanjutnya, kelompok harus, orang yang terlibat di dalam suatu kelompok harus mempunyai partisipasi. Artinya dia berorientasi pada tugas untuk menyelesaikan tujuan berdasarkan pembagian tugas atau job description. Sehingga kelompok itu harus memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya karena dia bekerja dalam suatu sistem. Nah, setiap kelompok harus terbuka dan ambisi pribadi dikesampingkan. Hindari perilaku yang dapat merusak kelompok dalam menuju cita-cita untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setiap kelompok harus mempunyai kontribusi menghentikan ketegangan dan konflik dan senantiasa berpegang pada sebuah aturan. Nah, dalam organisasi kemahasiswaan saja misalnya ada aturannya, misalnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, oleh karena itu, mengapa orang membentuk sebuah kelompok? Salah satu tujuannya adalah butuh kepuasan. Ya, tentu saja orang yang memiliki kelompok itu ada kepuasan tersendiri dibanding dengan sendiri. Pada sisi lain ada namanya kedekatan emosional. Ini yang lama akan tersimpan di dalam memori kita. Mungkin suatu waktu Anda sudah selesai, Anda masih ingat
begitu dekatnya saya waktu itu, waktu saya bersama mereka dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, membentuk kelompok juga itu tentu ada ketertarikan. Itu tadi antara lain kedekatan, human relation menjadi bagus, persaudaraan bisa meningkat, silaturahim tetap terjalin. Karena membentuk kelompok itu tentu ada sasaran, ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, pada sisi lain dikatakan apa alasan-alasan orang berkelompok? Ya tentu saja status dan harga diri, ada rasa kebanggaan. Jadi kalau orang berkelompok itu apalagi ada namanya, itu ada status yang meningkat. Ya seperti kami misalnya dosen punya namanya organisasi perkumpulan dosen seluruh Indonesia. Ada HMI misalnya, ada BEM, ada HMJ, ada Himaksi, ada ISP. Tentu kita bangga. Nah kalau orang-orang luar sana secara tidak formal misalnya, tentu dia bilang, wah saya sangat bangga karena saya punya misalnya kelompok geng, kelompok motor, kelompok bersepeda dan sebagainya. Nah alasan yang lain adalah rasa aman dibanding dengan sendiri. Orang berkelompok tentu dia merasa aman, tujuan lebih mudah dicapai, dan kekuatan menjadi lebih kuat. Karena di sana saling memberi, saling membagi informasi, sehingga terjadi interaksi komunikasi. Selalu berlangsung terus-menerus. Nah akan tetapi perlu kita menyadari bahwa di dalam sebuah aktivitas kelompok ada beberapa penyakit-penyakit yang biasanya terjadi. Misalnya penyakit-penyakit organisasi itu adalah selama itu beberapa penyakit yang membuat organisasi tidak maju. Pertama adalah not 100% participation. Anggota tim tidak berpartisipasi sepenuhnya pada program-program kerja. Apakah itu program kerja kemahasiswaan, apalagi kita berbicara secara general adalah perusahaan. Mereka memberikan energi seadanya di dalam pekerjaannya. Mereka tidak fokus, tidak bersungguh-sungguh sehingga hasilnya tidak optimal. Nah itu kadang-kadang terjadi dalam sebuah organisasi. Karena ada di ketua, ada di departemen, anggota biasanya apatis saja. Nah ini tidak memberikan kontribusi, itulah penyakit-penyakit organisasi. Bayangkan ada di antara Anda yang sedang sakit karena infeksi bakteri misalnya. Oleh dokter diminta minum antibiotik dengan dosis 10 mg per kilogram. Namun Anda hanya mau minum dengan dosis 9 mg per kilogram berat badan Anda. Apakah Anda akan sembuh? Tentu tidak. Penyakit akan tetap bersarang di tubuh Anda karena resisten itu. Organisasi tidak akan mencapai target atau goalnya yang ditentukan ketika ada di antara anggotanya tidak berpartisipasi 100%. Ketika Anda tidak 100%, hasilnya tidak akan pernah mencapai 100%. Nah, ini salah satu
penyakit-penyakit dalam organisasi, kurang berpartisipasi. Dia hanya tercatat namanya sebagai anggota tetapi tidak memberi kontribusi. Yang kedua ada istilah I know that. I know that itu artinya anggota organisasi merasa pintar alias sok tahu. Biasanya orang yang sudah merasa tahu ya berhenti mencari tahu, padahal kenyataan di dunia ini segala sesuatu cepat berubah. Landscape bisnis juga demikian, berubah terus-menerus. Persepsi pasar cepat berubah, peta industri cepat berubah, semuanya tidak ada yang tepat. Mereka mengalami perubahan. Jadi jangan sok tahu. Apa jadinya jika Anda merasa sudah tahu segalanya? Biasanya orang seperti ini tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri. Akibatnya diri Anda akan tetap melakukan sesuatu dengan cara-cara lama yang bisa jadi sudah tidak relevan dengan perkembangan bisnis sekarang. Hasilnya, tunggu saja kehancuran bisnis Anda karena Anda tidak berinovasi. Jadi selalu ada perkembangan-perkembangan yang diikuti. Kita tidak bisa stagnan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Akan tetapi berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi jangan tak. Nah itu. Hal lain biasa penyakit-penyakit itu adalah I don't care. Nah ini sangat berbahaya ketika ada anggota organisasi yang cuek terhadap program-program perusahaan atau organisasi-organisasi lainnya. Atau kelompok-kelompok yang lainnya. Apakah Anda pernah mendengar di organisasi Anda ada orang yang berkata, itu bukan urusanku, terserah, ini bukan perusahaan nenek moyang gue. Silakan Anda tebak seperti apa kondisi perusahaan yang di dalamnya banyak orang yang tidak peduli pada pencapaian kinerja. Perusahaan tidak ada kinerja perusahaan, tetapi hanya peduli pada diri sendiri. I don't care. Nah, penyakit-penyakit yang lainnya yang biasa disebut it will not work. It will not work itu artinya ketika organisasi memperkenalkan program-program baru untuk perbaikan kinerja, bisa jadi ada di antara anggota tim yang pesimis. Dia bilang, Allah nggak akan ada jalan. Paling-paling cuman hangat-hangat tai ayam. Ada-ada saja. Dulu nggak ada gini gitu juga udah nggak ada jalan. Program itu nggak cocok di sini. Cocoknya untuk perusahaan asing luar negeri. Nah jika ada perusahaan Anda semacam ini, ada orang semacam ini, kita sama berani menjamin program-program apapun yang akan sedang Anda kembangkan tidak akan memberikan hasil seperti Anda bayangkan. Nah, hal lain ada istilah disebut dengan let's just see. Let's just see dalam bahasa Dello. Bagaimana rasanya ketika Anda bekerja bersungguh-sungguh, sementara ada rekan Anda yang hanya menjadi penonton. Ini banyak sekali terjadi di mana saja organisasi. Suka menonton temannya bekerja. Ciri khas penonton ia hanya pintar berkomentar, berteriak yang kadang memaki-maki pemain. Kok penonton begitu, biasa kita lihat di sepak bola misalnya. Wah penonton lebih hebat, teriak-teriak.
ya ki pemain. Tapi ia tidak bisa menunjukkan bahwa ia mampu melakukan lebih baik daripada pemain di lapangan. Apakah di organisasi Anda banyak orang yang hanya sekedar jadi penonton, sementara anggota tim Anda yang lain berjuang keras untuk menghasilkan sesuatu buat perusahaan? Dimanapun organisasi yang Anda tempati, jika Anda pemikiran seperti itu, maka jangan harap organisasi bisa maju, karena lebih banyak penontonnya daripada pemainnya. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Begitu banyak aktivitas kelompok yang harus diperhatikan agar kelompok itu bisa maju, bisa berkembang. Karena ada beberapa jenis kelompok, ada namanya kelompok formal. Itu kelompok formal ya seperti yang terbentuk apakah di pemerintahan, karena ada kelompok, ada di perintah, ada kelompok tugas, task group misalnya, ada tim. Ada namanya kelompok informal, artinya kelompok minat, interest group. Ada kelompok pertemanan, banyak sekali kelompok-kelompok minat itu. Kelompok olahraga, arisan, dan sebagainya. Itu disebut dengan kelompok informal. Tetapi pada intinya bahwa mengapa orang membentuk kelompok, karena ada butuh kepuasan tersendiri, ada kedekatan, ada ketertarikan, ada sasaran yang ingin dicapai. Kenapa? Alasannya karena itu tadi, status dan harga diri, merasa aman, tujuan lebih mudah tercapai, kekuatan menjadi lebih kuat, dan saling memberi, saling membagi informasi. Sehingga disitulah dibutuhkan namanya organisasi yang dinamis, bukan apatis. Inilah pemahaman kita hari ini tentang ciri-ciri komunikasi kelompok. Anda sudah bisa bayangkan yang mana disebut komunikasi formal dan mana komunikasi informal. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan di dalam adalah adanya interaksi, adanya kontribusi pemikiran untuk maju bersama-sama. Bukan bagaimana kita hanya menjadi penonton di dalamnya. Demikian pertemuan kita hari ini, dan kedepannya nanti kita akan membahas lagi tentang rapat kelompok, kemudian brainstorming, menyimak dan wawancara, serta tips bagaimana melamar pekerjaan dan pentingnya presentasi lisan. Sukses selalu buat saudara, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.